Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Peyshana Javitia, NIM akhir 039. Saya dari kelas 4B dan saya di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Mendikbud, yaitu tugas 4, mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Nah, langsung saja. Di sini ada soalnya di sini berbentuk topologi dan saya sudah mengkonfigurasinya di Cisco pakai tracer. Nah, di spesifikasi soalnya ini ada web server dengan Linux plus engine atau Apache. Nah, ada juga proxy server yaitu Squid dan domain publik itu kampus.ac.id. Nah, web internalnya itu intranet.kampus.loka. Nah, di sini SSL-nya menggunakan sertifikat resmi. Nah, contohnya itu seperti HTTPS. Nah, proxy digunakan untuk seperti filtering konten atau caching dan monitoring akses internet. Nah, skenario-nya di sini dari topologi tersebut itu website publik sering lambat saat jam sibuk. Beberapa user dapat mengakses itu terblokir. Nah, cache proxy tidak berjalan optimal. Sering terjadi serangan brute force pada web server. Log menunjukkan lonjakan trafik abnormal. Sertifikat SSL dianggap tidak valid oleh sebagian klien. Nah, di sini ada soal web server. 1. Jelaskan perbedaan arsitektur web server standalone dan reverse proxy dan load balancer. Nah, kalau web server standalone itu satu server melayani semua request. Nah, kalau reverse proxy itu menerima request lalu meneruskan ke background server. Dan sedangkan load balancer itu membagi beban ke beberapa server. Nah, akses website lebih cepat, aman, dan mampu menangani banyak pengguna. Yang kedua, website mengalami latensi tinggi saat 300 plus user akses bersamaan. Analisis kemungkinan penyebab dari sisi CPU atau sisi RAM. Nah, kalau CPU tinggi itu proses melambat. Nah, kalau RAM penuh itu swapping. Kalau input atau outputnya disk tinggi itu baca atau tulisnya itu lambat, dan network throughputnya itu penuh, itu bakal jadi bottleneck. Nah, terus konfigurasi worker process itu antrean request. Nah, jadi diketahui sumber kemacetan dan dilakukan optimasi performa. Nah, di lanjutan ada jelaskan mekanisme kerja HTTPS, SSL atau TLS, handshake, public key dan private key, sertifikat authority, dan mengapa sertifikat bisa dianggap tidak valid oleh klien. Nah, di SSL atau TLS handshake itu membuat koneksi aman. Nah, jadi public key untuk enkripsi dan private key untuk deskripsi. Sedangkan sertifikat authority itu memverifikasi sertifikat. Sertifikat tidak valid karena mungkin expired atau self-signed atau domain mismatch atau CA itu dipercaya. Data antara klien dan server terenkripsi dan aman. Nah, selanjutnya jika web server ditempatkan di DMZ, jelaskan alasan arsitektural, aturan firewall yang ideal, dan resiko jika web server langsung berada di LAN.
Nah, DMS itu memisahkan server publik dari LAN. Firewall hanya membuka port yang diperlukan, yaitu 80/443. Jika server langsung di LAN, jaringan internal lebih beresiko diserang. Nah, selanjutnya ada soal proxy, yaitu jelaskan perbedaan forward proxy, reverse proxy, transparent proxy, dan implementasi paling tepat untuk lingkungan kampus. Nah, untuk forward proxy itu seperti mewakili klien, dan reverse proxy mewakili server, sedangkan transparent proxy itu tanpa konfigurasi klien. Selanjutnya, beberapa user masih bisa membuka situs yang sudah diblokir di proxy. Analisis kemungkinan penyebab teknis, DNS over HTTPS, VPN, IP direct access, HTTPS tunneling, dan jelaskan metode pencegahannya. Cache proxy tidak efektif. Hit ratio rendah. Proxy mengalami overload saat jam sibuk. Nah, rancang solusinya adalah load balancing proxy, hierarchical proxy, dan resource tuning. Bagaimana cara melakukan monitoring dan audit log proxy untuk memenuhi standar keamanan informasi, misalnya ISO 27001. Nah, proxy overload saat jam sibuk. Solusinya load balancing proxy. Nah, hierarchical proxy atau tambah CPU atau RAM, optimasi konfigurasi split. Nah, monitoring dan audit log itu gunakan ELK stack, Greylog atau SIEM. Simpan log akses dan aktivitas pengguna, audit secara berkala. Selanjutnya ada soal desain. Bandingkan pendekatan keamanan berikut: Web Application Firewall atau WAF, Reverse Proxy dengan Rate Limiting, IDS atau IPS. Konteks perlindungan web server kampus. Jika proxy server mati, maka seluruh akses internet kampus akan terhenti. Setelah optimasi cache, load balancing, dan tuning server, performa meningkat signifikan, waktu respon lebih cepat, dan serta penggunaan sumber daya server menjadi lebih efisien. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.